Bapa kami yang baik Tuhan, segala puji syukur dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang selalu kami andalkan di dalam hidup ini. Segala persoalan apapun yang kami hadapi Tuhan, kami hanya percaya Tuhan. Dan kami hanya terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan segala permasalahan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, Roh Kudus mau bekerja dalam ibadah yang Kau sediakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau penuhi ruangan ini Tuhan. Dari segala sudutnya Tuhan, Roh Kudus-Mu, sukacita-Mu Tuhan mengalir pada siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya bagi jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Engkau tuntun mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan di rumah-Mu, di gereja Betani Jemaat Immanuel, di tempat ini Tuhan, dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hoya rabas karala bayara bayara. Hoya rabas karala bayara bayara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan sembah kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan keluarga besar kami Tuhan. Baik untuk orang tua kami, baik untuk suami, baik untuk istri dan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja berkuasa atas kami semua. Engkau mengetahui apapun yang menjadi pergumulan dan kebutuhan hidup kami Tuhan. Engkau yang terus memperlengkapi, Engkau yang terus memenuhinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami yakin dan percaya Tuhan. Kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Engkau selalu Tuhan kami andalkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hoya rabba sikarala bayaraba. Mari kita naikkan satu pujian. Kau yang selalu keandal. Terima kasih. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sekali lagi katakan dari awal lagu ini. Di setiap persoalan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu kuandalkan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sekali lagi katakan, Kau yang selalu kuandalkan. Oh, Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang selalu kami andalkan Tuhan. Di dalam setiap permasalahan hidup kami Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah habis Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Berkuasalah atas hidup kami Tuhan pada hari ini dan selamanya Tuhan, sampai kami semua bertemu berkumpul di kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dari hati kita. Kita katakan dari awal lagu ini, serahkan semua persoalan kita pada siang hari ini. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Oh, pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Senangkan hati Tuhan lewat penyembahan yang kita naikkan pada pagi siang hari ini. Terus andalkan Tuhan, keluarkan iman percaya kita. Ya Rabba, sikara laba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Engkau yang selalu kuandalkan. Yang terbaik, berikan yang terbaik karena Tuhan baik bagi kita.
kebaikan Tuhan. Berikan yang terbaik, senangkan hati Tuhan pada siang hari. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan Roh Kudus Tuhan memenuhi ruangan ini, memenuhi hati kita semua. Keluarkan iman kita yang bisa berbahasa roh. Keluarkan semua roh kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dari dalam diri kita keluarkan semuanya, lepaskan semuanya. Imankan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Apapun yang kita pergumulkan, baik di dalam rumah tangga kita, baik di sekolah, bagi anak-anak, bagi apapun yang menjadi harapkan dan pergumulan di dalam hati kita, keluarkan semuanya. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba ya, oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Besar di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan selalu luar biasa, yang terbaik buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu Tuhan selalu yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Ya Rabba Sikara Laba ya Rabba. Selama kami hidup Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Kau selalu menyatakan yang terbaik, Kaulah sumber buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan, inilah iman kami Tuhan. Kau lihat Tuhan, Kau rasakan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami selalu melekat Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terus Tuhan berkuasa atas hidup kami Tuhan. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba. Oh ya Rabba Sikara Laba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Katakan, ku hidup karena percaya. Amin. Aku tidak akan menyerah dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang
kita semua, keluarga kita semua, keluarga besar dan dunia ini merasakan kemenangan yang terjadi. Selama kita percaya, kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kita selalu mempunyai kemenangan yang luar biasa, berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi lagu ini dari awal. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Kita katakan sama-sama, aku hidup karena percaya. Amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Hidupku dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi dengan penuh kebanggaan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita katakan dengan penuh kebanggaan sekali lagi. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita terima sekarang kemenangan daripada Tuhan kita yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa atas kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Kau gantikan segala bebannya dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan, menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba Sikaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
selalu bersuka cita, selalu Tuhan berikan buat kita semua. Dan kita mau menyerahkan, kita mau memberikan yang terbaik. Kita percaya lewat pujian penyembahan, Tuhan selalu bekerja dengan luar biasa. Kita percaya Tuhanlah kekuatan dan sumber segala bagi kita semua. Hati yang selalu bersuka cita terus bekerja di tempat ini, di hati kita, di rumah tangga kita masing-masing. Kita percaya kita berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan pada siang hari ini. Dan kita serahkan sepenuhnya ibadah kita pada siang hari ini. Berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang selalu bersuka cita, katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Semuanya bersuka cita. Haleluya, terus semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, memang lemes, capek sih. Tetapi kalau buat Tuhan terus semangat. Pelayanan yang luar biasa Tuhan berikan, dan karena sungguh indah bila kita selalu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Beri tos kiri kanan kita. Tuhan berkati, Tuhan luar biasa. Haleluya. Yesus kita dahsyat buat kita semua. Alangkah indahnya kita selalu di dalam Tuhan. Amin. Kita sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Katakan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberi kekuatan untuk menang. Yesusku, Yesusku dasar,
yang hebat terhebat bagiku. Sekali lagi, oh yang terhebat terhebat bagiku. Haleluya, Yesus sedang. Haleluya, terus semangat di dalam Tuhan. Masih kuat berdiri. Haleluya. Kita naikkan sekali lagi. Kaulah kuatku. Harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang kita hadapi, terus kuat dan maju di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita menghadapi rintangan apapun juga, kita percaya Tuhanlah pembela kita. Kita tidak akan pernah goyah dalam keadaan apapun. Terus kita terus menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, dan janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, hidupku dan keselamatanku. Amin. Kaulah sumber. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lembah, beribu ramah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Tuhan janji-Mu Engkau. Amin. Tuhan, Kau bersama kami semua Tuhan. Takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Kaulah kuatku. Amin. Kaulah kuatku. Haleluya. Benar. Kaulah kebanggaan kami semua. Kuat tanganmu melindungiku. Kaulah alas sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Engkaulah kuat kami Tuhan. Silakan duduk semuanya. Sedang ngos-ngosan. Saya aja sudah keringetan ya, padahal ada AC di sini. Oke, ya. AC-nya nyala nggak ya? Oke, ya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk anak sekolah minggu, saya persilakan semuanya dipersiapkan agar tidak naik turun. Oke, Restia, sekolah minggu. Ada sekolah minggu. Oke, sekolah minggu, kita turun ya sekolah minggu ya. Oke, kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya lewat firman Tuhan kita semua dikuatkan. Amin. Ya, kita satukan hati kita kembali.
Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami satukan hati kami Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan buat waktu yang Kau berikan hingga saat ini Tuhan. Kami semua Tuhan masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan adalah berkat yang luar biasa Tuhan. Karena firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami semua Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat melangkah maju Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan, apapun yang ada di depan kami, rintangan seberat apapun Tuhan, kami bisa menghadapinya Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Inilah hati hamba Tuhan, kami mau Tuhan menurut sesuai dengan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan dapat menerangi setiap langkah kami, apapun yang kami perbuat Tuhan, Engkau selalu membuatnya menjadi berhasil Tuhan. Dan kami percaya Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Hati hamba, ku tak membawa apapun juga. Terdapat lupakan semua kebaikan yang kita terima. Pengorbanan yang luar biasa. Jadikan kita semua berharga. Haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan. Amin. Kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujiannya sekali lagi dari awal. Kau, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia,
dahsyat bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak memandang harta, Engkau tidak memandang rupa kami ya Bapa, tetapi Engkau akan memandang hati kami ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau melihat hati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu rindu, yang selalu taat, yang selalu menyembah nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjamah mereka satu persatu ya Bapa. Keluarga mereka ya Tuhan, di dalam perlindungan Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, berpesanlah pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami dapat menjadi suatu kekuatan bagi kami ya Tuhan akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Kebetulan kita ada kedatangan pengantin baru. Saya nggak tahu ya, tadi malam ngapain saya nggak tahu, tetapi ya mungkin ada kesaksian dari pasangan yang baru membentuk keluarga, ya. Yang mana ya itu, nah saya persilakan untuk maju, ya, untuk memberikan kesaksian, ucapan syukur atau apapun juga, silakan. Shalom semua. Istrinya yang mana ya? Istrinya lagi duduk, dia sakit kayaknya, lemes dia. Memang panas ya kayaknya di sini ya. Luar biasa. Auranya kuat. Oke, jadi sekali lagi shalom semuanya. Oke. Masih pada lemes sisa semalam nih kayaknya. Terima kasih untuk jemaat yang kemarin bisa hadir ke dalam pernikahan kami. Kami mengucapkan syukur sekali gitu. Walaupun jauh, tapi tetap bisa datang tuh, kami terima kasih banget. Apapun yang ada di jalan kan kita nggak tahu ya, mungkin cuaca atau apapun, tapi Tuhan berkati semuanya. Tuhan sudah sediakan. Jadi, dan acara kami juga berjalan dengan lancar, walaupun capek, tapi tetap kata Bu Mary, untuk Tuhan jangan pernah lelah gitu. Karena yang memberi kekuatan kita siapa lagi selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah sumber kekuatan. Secapek apapun, kita tetap melayani. Sepanas apapun, kita tetap melayani. Kita bersyukur, kita bukan di padang gurun yang nggak ada AC-nya. Kita ada AC-nya. Jangan, kita nggak harus muter-muter 40 tahun. Kita cuma muter 40 menit doang dari Jakarta ke Bekasi gitu. Jadi bersyukur banget sih. Memang semalam kita pulang langsung udah pingsan aja, udah tidur lah, capek sekali. Tidak bisa mengapa-ngapain karena kaki sakit kan, harus ini berdiri gitu. Bongkar panggung sempet tadinya kayaknya, tapi nggak jadi karena pas Yagian pulang duluan. Oke, paling kesaksian saya dari itu gitu aja sih. Mengucapkan terima kasih atas doanya, restunya juga dari gereja, karena kalau bukan dari gereja Betani saya tidak ada sampai di sini saat ini juga. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas semua pihak yang sudah mendoakan kami berdua. Kami bersyukur kalau Tuhan yang memberikan segala berkat itu buat kami. Dari awal kami memutuskan untuk menikah, segala sesuatu yang Tuhan kasih itu banyak banget gitu.
Ya, pesannya sih benar kata Bapak Gembala Pak Yohan ya. Dia bilang bahwa minta ke Tuhan. Jangan minta ke orang tua, jangan minta ke orang lain. Ya itu yang kita lakukan sampai hari ini. Segala biaya apapun itu, segala urusan pernikahan kami, kita minta ke Tuhan. Dan Tuhan yang kasih. Walaupun terkadang kita berpikir, bisa nggak ya Tuhan kita ngadain acara sebesar itu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan kasih berkatnya. Sampai akhirnya kita bayar lunas semuanya, itu semua berkat Tuhan. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang hebat, saya bisa kami berdua bisa menggelar pernikahan itu, dan puji nama Tuhan, kedua orang tua kami juga mensupport gitu, dan Ami juga mensupport. Terima kasih semuanya. Cukup. Saya kembalikan ke Bapak Gembala. Ternyata kemarin tidak terjadi apa-apa, saudara. Mereka kecapean, saudara. Memang ya, saya juga pegal, saudara. Itu kaki sakit sekali ya, saudara. Ya puji nama Tuhan ya. Saya ya baru melepaskan anak ya untuk membentuk suatu keluarga ya. Di mana memang ini firman Tuhan, rencana Tuhan, saudara ya. Nah, di mana tema kita juga tidak jauh-jauh, saudara, yaitu dari keluarga, saudara ya. Baik, saudara, memang ini ada rencana untuk Tuhan di setiap kehidupan kita semua, saudara ya, di mana kita ini harus membentuk suatu keluarga yang namanya pernikahan. Kemarin anak saya, Patrice dan Fania sudah melaksanakan janji nikah kudus di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Andreas Kurniawan. Itu tidak mudah, saudara. Mereka harus melewati rintangan apapun juga melalui konseling. Itu mereka dihabis-habisan. Itu dibongkar sama Bapak Gembala, Bapak Korda, saudara ya. Itu habis-habisan, baik masalah komunikasi, baik masalah keuangan, baik masalah hubungan ya, komunikasi dengan keluarga besar, itu dibongkar habis, saudara ya. Itu tidak mudah, saudara ya. Mereka menjalankan proses ini kurang lebih sekitar 6 atau 8 bulan, saudara. Mereka harus ke Blok M, saudara ya, untuk mengikuti konseling pranikah. Dan pada akhirnya puji nama Tuhan, hingga pada akhirnya mereka berdua lulus ya untuk membentuk suatu keluarga. Karena kenapa, saudara? Karena Bapak Gembala, para hamba-hamba Tuhan itu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab di kehidupan masa yang akan datang. Ya, jadi ini tidak mudah, saudara, untuk memberkati kedua mempelai, karena ada tanggung jawab. Ya, kalau seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu di dalam keluarga tersebut, itu hamba Tuhan itu bertanggung jawab, saudara. Oleh sebab itu, gereja Betani itu memegang komit, saudara. Jadi yang memang benar-benar siap, saudara, itu baru dikeluarkan untuk surat nikah, saudara ya. Itu pun harus ada saksi, saudara ya, dari kedua belah pihak. Ditanya, saudara, saksinya siapa, ya kan? Ditanya, satu ya saksi dari kakak saya. Oh ya, kakak saya kan berarti tahu ya kan keadaan Fania. Lalu saudara Patrice ya tahu juga. Jadi bukannya berarti orang lain yang kita bawa untuk jadi saksi. Ya, bahkan RT pun itu kan orang lain, mereka tidak tahu kehidupannya. Tetapi kalau kakak atau paman dari Fania atau dari Patrice itu kan tahu bagaimana karakternya. Karena kenapa? Tanggung jawab seseorang hamba Tuhan. Karena memang di dalam firman Tuhan kita tuh harus tidak boleh maksudnya hidup sendiri. Ya. Di dalam Kejadian 2 ya, firman Tuhan
Kejadian 2 ayat 18 bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah. Ya. Ini kita harus, orang yang percaya harus mempunyai persepsi yang sama dulu. Bahwa pernikahan itu adalah persepsi Allah, rencana Allah. Ya. Jadi bukannya rencana kita, saudara, tetapi rencana Tuhan. Ya, kita lihat bisa ditampilkan Kejadian 2 ayat 18 ya. Ini dikatakan Tuhan Allah berfirman ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini firman Tuhan kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, tetapi versi Perjanjian Baru. Nah, tapi saat ini kita akan belajar ya. Kenapa? Kita itu harus hidup dengan pasangan ya. Jadi pada awalnya manusia itu diciptakan oleh Allah, yaitu Adam. Adam itu laki. Dan namanya Adam ya. Nah, Tuhan Allah melihat Adam itu ya, kalau Tuhan melihat kan, kalau Tuhan waktu zaman dulu kan melayang-layang ya, gitu kan, dia melihat itu manusia lari sana, lari sini sendirian, ya kan? Dia melihat kesian, ya kan? Memang ada tumbuh-tumbuhan, binatang, gitu kan? Tuhan Allah melihat kok nggak sepadan, ya kan? Ya mungkin bermain dengan singa, dengan apa nggak sepadan, gitu kan? Kesian sendirian, ya. Memang Allah kita sangat bermurah hati, saudara. Oleh sebab itu Allah berinisiatif untuk memberikan seorang penolong, ya, penolong bagi dia, penghibur, ya kan, penghibur teman, saudara, ya. Nah, kita loncat di dalam ayatnya yang ke-20, ya. Nah, penolong itu bagaimana diciptakannya Allah itu, ya, seorang penolong ini, ya. 21 dulu ya, Kejadian 2 ayat ke-21. Nah, oke, kita loncat ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Waktu zaman itu Adam tidur karena kecapean, saudara, ya. Nah, udah begitu, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil yang namanya rusuk. Rusuk, saudara. Jadi Tuhan Allah menciptakan penolong itu bukan dari mana-mana, tetapi dari tulang rusuk Adam. Ya. Nah, lalu Tuhan Allah menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Ya. Nah, dari situ kita bisa jelas sekali bahwa pernikahan di dalam Tuhan itu diciptakan dari tulang rusuk. Mungkin waktu ngetah kapan, waktu Petrus tidur, gitu kan, tidur, Tuhan Allah mengambil rusuknya, ya, diciptakanlah Vania, ya, diciptakannya Vania, ya. Nah, akhirnya Vania menjadi penolong yang sepadan. Arti kata, saudara, ya, di sini pun kita menjelaskan bahwa posisi wanita dan pria itu ada di mana, ini sudah dijelaskan. Wanita, si Hawa namanya, itu adalah penolong, penghibur. Artinya, dia bukannya sebagai imam. Imam ada di Adam, ya, ada di laki-laki, saudara. Walaupun, ya, maaf kata, walaupun mungkin bagi kita melihat sosok seorang laki-laki itu di mata kita ya kurang berperan atau kurang menghasilkan, tetapi kita tidak bisa melihat di situ. Kita kembali lagi ke Alkitab. Kita harus menghormati, ya, menghormati laki-laki sebagai imam. Laki-laki yang mengambil keputusan di dalam rumah tangga. Sedikit kesaksian waktu papa saya, ya,
Papa saya waktu sakit, saudara, tidak dapat menghasilkan apa-apa. Dia hanya terbaring, ya kan? Karena dalam kondisi badannya. Nah, oleh sebab itu, ya mama saya, ya kebetulan ada di sini, semua pada kenal ya, yang disebut Ami, ya. Dia berusaha untuk menghidupkan keluarganya. Dia menyekolahkan anak-anaknya. Nah, bagaimana sikap ayah saya yang mungkin saat itu sakit, saudara? Nah, sikap ayah saya itu berusaha untuk bangkit, saudara. Memang waktu itu sebelum sakit, papa saya usaha untuk membiayai keluarga. Karena sakit, dia tidak bisa menghidupkan keluarga atau menafkahkan keluarga, akhirnya mama saya yang terjun. Itulah yang namanya penolong. Di saat suami tergeletak, di saat suami mengalami sesuatu hal yang titik terendah, si istri lah yang menjadi penolong untuk membangkitkan kembali. Bukannya langsung menekan, ya, bukannya langsung mengintimidasi, tetapi tugasnya si istri adalah penolong untuk membangkitkan lagi. Ya. Jadi ini rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan di dalam firman Tuhan ini jangan sekali-kali itu merusak. Ya kan? Jangan merusak, jangan diputar balikan. Kalau seandainya saudara ingin mencapai Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kebenarannya ya ini kita bicara tentang keluarga. Ya. Saya pun demikian, saya menjalankan. Ya, di dalam kehidupan saya pun pernah terpuruk, saudara, di titik terendah. Ya. Istri saya sampai anak-anak pun ikut membantu untuk menopang kehidupan. Nah, tetapi ya namanya suami itu harus bangkit. Jangan keenakan, saudara. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan suami harus menafkahi. Ya, menafkahi keluarga. Istri harus melayani dan mengurusi rumah tangga. Makanya saya pesan kepada anak saya, Fania, ya karena memang saya memberikan nasihat kepada Fania, walaupun nanti setelah berkeluarga, ya, Fania saat ini bekerja, ya, mungkin di kemudian hari dia mendapatkan posisi yang bagus, ya, mungkin seorang manajer atau direktur gitu. Tetapi kita lihat, ya kan, lihat di suami. Kalau seandainya suami sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga, dia harus melepaskan. Saya pesan kepada dia, jangan menghancurkan rencana Allah. Jangan menghancurkan karena uang, sehingga rencana Allah yang sudah dibentuk, yang sudah Tuhan bentuk, itu hancur. Ya. Kenapa saya membicarakan masalah ini? Karena akhir-akhir ini, saudara, kekeluargaan, keluarga Kristen banyak sekali yang bercerai-berai. Karena kenapa? Karena tidak ada dasar. Nah, tugas kita sebagai orang tua, satu, ya kan, kita harus membenahi keluarga. Yang kedua, kita pun harus memberikan pengarahan kepada anak. Fania dan Petris, ya mereka berkenalan di media sosial, ya medsos, ya. Saya nggak ngerti dah medsos, ada Instagram, ada apa, ya. Tapi pada intinya medsos, ya, kesaksian mereka berdua kemarin, ya kan. Nah, itu di hadapan jemaat Tuhan itu mereka ditanya, saudara, sama Bapak Gembala, gitu kan, apa pertemuannya gimana. Nah, dia pertemuan di medsos, ya, itu setelah bertemu, saudara, ya dia suka sama suka, tetapi belum menyatakan cintanya, saudara, hanya suka. Ya. Nah,
Fania itu datang ke saya, ke mamahnya dulu gitu kan. Biasanya kan anak perempuan dekat sama mamahnya gitu kan, baru dia cerita ya kan, ada ya cowok begini-gini nih. Tapi sebelum itu saudara lihat, saudara, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia minta ya kan, sosok seorang cowok tuh begini ya kan, yang tinggi gitu kan. Nah akhirnya dikasihlah Petris gitu kan. Nah tapi belum menyatakan cinta ya. Entah, nggak tahu, kalau Petris mungkin langsung menyatakan cinta ya nggak tahu, tapi pada saat di situ Fania belum pacaran, hingga pada akhirnya dia tanya dulu kepada orang tua, nih ada kenalan begini. Nah sikap saya saudara sebagai orang tua ya kan, karena di medsos suruh datang ke rumah saya, dan akhirnya Petris saya interview sekitar 2 atau 3 jam di rumah. Tanya ke orangnya. Saya tanya secara detail semua. Ya kan? Secara detail, nah akhirnya ya puji nama Tuhan ya, memang ini ada rencana Tuhan, ya saya merestui saudara untuk pacaran. Dan pernikahan pun begitu saudara, itu mereka selalu komunikasi dengan orang tua. Bukannya soal orang tua lebih hebat, bukannya orang tua lebih tahu, tetapi satu hal, orang tua dia tahu asam garam dunia. Tahu mana yang baik, mana yang kurang baik, ya kan? Dan akhirnya orang tua bisa memberikan nasihat kepada anak. Ya. Itu yang kami lakukan. Ya. Nah, kenapa Fania bisa demikian? Karena dari kecil saya bawa itu ke Tuhan, saudara. Ya, jadi bukannya Fania saja yang dibawa ke Tuhan, tetapi orang tuanya pun harus ikut, harus menjadi contoh. Kalau seandainya saudara tidak menjadi contoh, bagaimana anak mau mengikuti saudara? Ya, jadi yang penting itu kita, saudara. Yang penting kita baru anak. Ya, kita nggak boleh egois, saudara. Suruh anak, tetapi kita tidak melakukan. Suruh anak kecuali ya mungkin kayak Bu Marbun atau saya, ya kan? Kayak Naomi suruh main keyboard untuk melayani Tuhan. Ya karena saya mungkin Bu Marbun juga nggak bisa gitu kan. Nah itu kecuali itu, saudara ya. Tetapi kalau ke gereja, ya kan kita harus memberi contoh supaya anak kita pun ikut. Dia melihat. Kita harus membuktikan bahwa keluarga kita itu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Jadi memang kebetulan Betani pun itu temanya itu adalah keluarga, kesatuan keluarga. Kalau seandainya terjadi kesatuan keluarga, sesulit apapun juga itu bisa melewati. Bisa melewati. Waktu mama saya pun demikian, itu susah sekali saudara. Kalau seandainya saudara ingin tahu kehidupan mama saya, dia hanya jualan kue namanya lontong gitu kan, hanya 1.000 saudara. Hanya menjual kue yang ya seadanya. Papa saya dalam keadaan sakit itu dia berusaha untuk membuat kuenya juga. Artinya tuh bukannya kue lontong lagi, tetapi dia mencoba kue namanya onde-onde itu. Ya kalau di kita bilangnya macok ya. Macok onde-onde itu. Jam 4 pagi bangun. Untuk apa? Untuk menghidupkan anak-anaknya untuk bisa kuliah, saudara. Sampai ya saya, kakak saya, ya udah kalau seandainya memang nggak cukup, ya udah kita sampai tamat SMA aja. Papa saya bilang apa? Tidak. Lanjut sekolah, rumah masih ada bisa dijual. Walaupun dia tidak punya uang. Dia masih punya rumah, jual. Artinya apa? Jangan sayang kepada anak. Untuk kemajuan anak. Jangan sayang untuk membiayai anak, ya, supaya anak itu berkembang.
Jangan memikirkan kita. Ya, jangan memikirkan kita. Mungkin kita pakai handphone, ya kan, mungkin 1-2 juta, kan. Tetapi anak itu nggak bisa, saudara. Karena kenapa? Handphone itu memang saat ini diperlukan untuk pelajaran. Kita harus berusaha. Jangan terbalik, kita yang beli handphone yang 10 juta, anak dikasih yang 2 juta, saudara. Ya, jangan dibalik. Kasih anak yang terbaik. Yang terpenting, kasih anak yang terbaik dengan kasih sayang. Ya. Kita menikah, ya kan? Kita menikah pada awalnya, ya pada awalnya pasti kita melihat rupa, cantik atau ganteng, ya. Kita suka. Tetapi saudara, kalau seandainya saudara sudah sekian lama pacaran, ya, cinta itu harus berubah, saudara. Bukannya cinta lagi, tetapi sayang, menyayangi. Menyayangi. Karena kenapa? Karena kalau seandainya dasarnya cinta, saudara, itu akan luntur. Akan luntur. Karena kenapa? Seseorang mungkin wanita, awalnya langsing, ya kan? Nanti lama-lama jadi langsung, saudara. Lama-lama nanti langsung berkelok-kelok, saudara, ya. Ya kan? Awalnya langsing, gitu kan? Nah, artinya apa? Setiap tahun perubahan itu akan terjadi. Wah, pria pun demikian. Awalnya ganteng, wah, penceng semua, saudara. Lama-lama jadi keriput, mulai keluar, saudara. Ya. Nah, di sini hati-hati, saudara. Ya. Kalau seandainya ada di jenjang itu, itulah yang harus cari yang namanya kasih agape. Ya kan? Di Kekristenan banyak sekali, ada beberapa macam kasih, kita akan belajar, ya. Yang pertama itu adalah kasih storge, ya. Di dalam Roma 1 ayat 31 bisa dibuka. Storge. Ya, saya maaf aja bahasa Inggris saya belepotan, tidak bisa, jadi saya baca aja apa adanya. Itu kenapa pakai ini? Hah? Jadi diapain tadi? Hah? Diinterogasi. Roma 1 ayat 31. Tidak berakal, tidak setia. Ya. Roma 1 ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, yang pertama ini adalah kasih storge, menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga. Saat ini kalau seandainya saudara kasih itu, saudara mengasihi kepada pasangan berdasarkan cinta, ini akan timbul, saudara. Nanti tidak akan setia, saudara. Hati-hati. Ya. Tidak berakal, tidak setia, tidak menyayang, tidak mengenal belas kasihan. Karena pada dasarnya saudara mencintai seseorang dengan dasar cinta. Dan seterusnya cinta. Akhirnya apa? Akhirnya dengan demikian beralih kepada yang namanya egois. Nah, ini hati-hati. Makanya saya harus menekankan saudara, saudara harus mengganti cinta itu menjadi sayang. Kalau sayang, itu beda, saudara. Cinta dengan sayang itu beda. Kalau cinta, kita tuh, apa ya, istilahnya suka. Tetapi kalau sayang, walaupun apapun yang terjadi, kita menyayangi. Walaupun terpuruk atau senang, suka, duka, itu pasti sayang. Ya. Ini hati-hati, ini keluarga mesti harus pahami, saudara. Ya, makanya diperlukan kenapa konseling itu.
itu harus paham, ya. Jadi menggambarkan kasih yang ada dalam keluarga, ya. Jadi ada ikatan mendalam yang penuh perhatian antara orang tua dan anak, suami istri. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 bisa dibuka. Jadi ini akan terjadi di zaman akhir, saudara. Timbul egois, ya, tidak ada belas kasihan. Ini akan terjadi di rumah tangga. Ya. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hati-hati, ya. Jadi pada awalnya memang kita namanya juga baru ketemu, ya, dengan rasa cinta pasti berkorban, saudara. Pasti berkorban. Istilahnya apa ya? Yang terasa coklat gitu kan. Ada kan peribahasa, saya nggak bisa bilang depannya gitu kan. Mungkin saudara tahu, ya. Jadi rasanya coklat manis, saudara. Dunia ini milik berdua, yang lain kontrak, saudara. Kalau seandainya jatuh cinta, saudara. Dan ini orang tua harus memperhatikan anak-anaknya, saudara, ya. Karena cinta itu buta, saudara. Istilahnya kata Pak Gembala itu kayak sepatu kuda, lurus aja, saudara. Pokoknya apa yang dia perbuat itu baik, saudara. Kalau seandainya jatuh cinta. Tetapi di dalam 2 Timotius mana? Ya, bisa ditampilkan lagi 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 3. Ya, jadi orang tua harus memperhatikan, saudara, ya. Anak, ya kita jangan langsung keras juga, ya. Jangan misalkan memperhatikan dengan cara kita, tidak bisa, saudara. Kita harus melihat karakter anak bagaimana. Bagaimana kita bisa memperhatikan supaya kita bisa masuk tanpa melukai anak itu. Contoh, saat ini kan anak-anak ya ininya tinggi, saudara. Terkadang ada rahasia-rahasia yang tidak boleh dilihat sama orang tua, saudara. Dan kalau seandainya kita paksa, dia marah, saudara. Tetapi orang tua harus bijak. Ya kan, bagaimana nih anak tuh bisa mengutarakan, ya kan? Ya kita pun harus merendahkan juga, saudara, ya, supaya kenapa si anak itu berkomunikasi. Makanya kenapa saya ya setiap hari, ya kan, saya berusaha untuk mengantarkan anak, ya kan. Ferlin kali ini kan udah ada yang ngurusin, ya, saya udah nggak pusing lagi yang satu nih, ya kan, udah melepaskan gitu kan, ada yang ngurusin. Nah, Ferlin, ya kan, saya berusaha tiap pagi saya anterin, di dalam perjalanan saya bicara, ngobrol, apa kemauan dia, ya saya ikutin gitu kan. Nanti setelah itu, saudara pelan-pelan seret. Pelan-pelan seret, saudara. Dengan apa yang ada di firman Tuhan. Terkadang kan anak kan kalau seandainya suka sesuatu, ya masa bodoh gitu kan. Nah, orang tua jangan, nggak bisa gitu kan. Ini Tuhan berkata demikian, nggak masuk, saudara. Biasanya itu terjadi sama mama-mama, saudara, ya. Terkadang wanita langsung gitu kan. Nah, tapi kalau saya pelajarin dulu gitu kan, lama-lama kita seret ke dia. Akhirnya masuk ke dalam hadirat Tuhan. Fania juga begitu. Fania orangnya keras, saudara. Dengan mama saya, kalau seandainya dilihat siohnya itu satu ular satu liong, saudara, naga, saudara, ya. Ini berantem mulu, saudara, ya kan. Tetapi ya saya lihat gitu kan. Saya seret dikit-dikit, masuk, saudara. Jadi nggak bisa, saudara, mengajarkan anak itu dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus bijaksana, orang tua harus bijaksana. Ya. Sudah ini 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi karena kehidupan, ya kan, apalagi saat ini kehidupannya semakin lama, semakin yang mungkin
kurang baik, ya kan? Karena awalnya saudara mencintai seseorang itu dengan tanda kutip, kan? Ini bisa luntur karena uang. Mencintai dirinya sendiri. Pokoknya mungkin bapak-bapak gitu, yang penting gue bisa nonton bola gitu kan, bodo amat itu rumah di rumah itu mau makan atau enggak bodo amat gitu, yang penting gue bisa nonton bola gitu kan. Atau si istri, ya kan, yang penting beli baju gitu kan, ya beli baju itu anak nggak diperhatikan. Nah justru ini orang tua itu harus punya konsep. Tujuan kita menikah itu apa, saudara? Ini yang penting. Makna pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan kita adalah untuk melaksanakan perintah Tuhan, berkembang, beranak cucu, dan anak itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan, sehingga kita harus wajib merawat itu anak. Wajib, hukumnya wajib, ya. Jangan maunya enaknya sendiri, saudara, ya. Enaknya mau, tapi ya tanggung jawabnya nggak mau. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Makanya konseling pranikah ini luar biasa yang saya pelajari. Ya. Bapak Gembala memang memegang teguh, saudara. Nah, bagaimana untuk bisa dia lolos di pernikahan? Ya memang dari saya mereferensikan, saya melepaskan dia untuk mengadakan konseling. Jadi saya pun bertanggung jawab, saudara. Jadi tanggung jawabnya dia tuh ada dua hamba Tuhan, saya dengan Bapak Gembala Korda. Jadi memang harus hati-hati. Kita hamba Tuhan memang kalau saja sesuatu terjadi bukannya secara fisik, tetapi secara dengan hubungan dengan Tuhan. Karena Bapak Gembala juga tanda tangan di janji nikah kudusnya, saudara. Dia sampai berani karena kenapa? Melihat satu, dia referensi dari saya, kedua setelah dia melihat karakter dari kedua mempelai. Akhirnya dinikahkan, saudara, ya. Ya, jadi jangan sampai saudara mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Hamba uang, maaf. Dan menjadi hamba uang. Ya. Banyak sekali rumah tangga itu bisa berantakan itu karena hamba uang. Dia mencintai uang. Contohnya dalam Hosea. Hosea 1 ayat 4. Hosea 1 ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Yosua ini adalah nabi kecil yang diutus oleh Tuhan untuk menyatakan sakit hati Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu dengan cara apa? Dengan cara suruh mengambil istri, yaitu seorang sundal, ya, wanita yang kurang baik. Ya, kalau seandainya saudara nanti baca di Hosea, itu perjalanannya itu Hosea itu mengambil istri disuruh Tuhan. Dan saya juga bingung, kok Tuhan menyuruh dan mengambil wanita yang kurang baik, ya.
Saya mengatakan arti menggunakan kurang baik, nanti saudara baca di Alkitab itu kata-katanya bukan itu, saudara. Ya, karena karena ada anak yang ini ya, yang kurang baik, ya. Suruh ambil menjadi istri. Tujuannya apa, saudara? Nah, ini yang harus kita lihat. Tujuannya apa? Allah ingin menyatakan bahwa walaupun seorang terpuruk apapun juga, asalkan dia mau berbalik kepada Tuhan, itu Tuhan akan berkati. Ya, perjalanan perkawinan Yosua itu pertama itu dia mengambil ya wanita kurang baik ya, supaya kenapa? Supaya ini loh ya kan, dengan saya ya kau bisa berubah. Tetapi sayangnya istrinya tidak berubah, kembali lagi saudara ke yang kurang baik itu, saudara ya, yang kurang baik. Akhirnya apa? Dia menjadi budak, istrinya itu jadi budak ya, titik-titik malam gitu kan ya. Nanti saudara baca di itu Yosua, Hosea. Akhirnya jadi permainan laki-laki, saudara. Ya. Saya nggak bisa buka flur karena ada adik kita, saudara ya. Nanti saudara baca di situ, itu bagus, saudara. Nah, Tuhan pun setelah jadi permainan, ya kan? Jadi permainan, Tuhan suruh akad lagi, suruh tebus, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, janganlah engkau melihat masa lalu, mungkin masa lalu itu kurang baik, pasangan kita mungkin kurang baik, ya kan? Mungkin, ya kan? Masa lalu ada sesuatu hal yang menghalang, semua tutup, saudara. Tutup pada saat ini, lihat ke depan. Lihat ke depan, balik kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau melaksanakan firman Tuhan. Saya jamin 100% Matius 6 ayat 33 akan terjadi di keluarga saudara. Percaya saya itu. Karena saya juga mengalami hal itu, saudara. Suami istri harus bersatu. Makanya tema kita kesatuan hati kesatuan keluarga membawa dampak. Dengan kesatuan keluarga, kita harus menjadi terang dimanapun kita berada, harus menjadi saksi Tuhan, bukannya dengan khotbah, tetapi dengan perbuatan, dengan keluarga kita, dengan mengasihi anak-anak, dengan mengasihi suami, dengan mengasihi istri, saudara. Saya percaya pasti kehidupan saudara terus akan naik. Janji Tuhan tidak akan meninggalkan anak cucunya, tidak akan sampai tergeletak, saudara. Asalkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita ikut melalui proses-proses yang ada, kita tetap di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan pulihkan, saudara. Proses memang tidak enak, saudara, sangat menyakitkan, saudara. Itu proses kalau seandainya Tuhan perlu itu, wah itu bisa habis-habisan, saudara. Semacam Ayub tetap kalau seandainya dia waktu diambil semuanya, istrinya, anaknya, bahkan dia menjadi sakit, saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub? Terpujilah engkau Allah, engkau yang memberi, engkau yang mengambilnya. Dia berpuji terus, saudara. Nah, saat ini, saudara, mungkin saya nggak tahu masalah saudara apa, di dalam situasi apapun juga, baik suka maupun ya dalam masalah, justru dengan masalah saudara harus bisa mengucap syukur. Naikkan, saudara, jangan melihat masalahnya, tetapi lihat kemuliaan nama Tuhan. Kita kalau melihat masalahnya, Tuhan akan kecil. Tetapi kalau seandainya kita melihat Tuhan,
masalah itu tidak ada apa-apanya, saudara. Saudara mau minta apa, saudara, Tuhan sediakan. Yang penting kita mau apa enggak masuk hadirat Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya, itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara. Jadi kalau seandainya saudara ada acara-acara pemberkatan nikah, ikut saudara. Itu luar biasa sekali ya, untuk pembelajaran ya. Terima kasih. Baik, kita undang WL singer. Oh ya, itu tadi sedikit tambahan Bapak Korda, Pak Darman sama Pak Yandi. Itu kita utus ya untuk menghadiri acara ulang tahun Bethany Anointing of East yang pada siang hari ini. Beliau sudah sampai di tadi jam 10 sudah mengabarkan saya sudah sampai di gereja Bethany Anointing of East untuk menjadi perwakilan gereja Bethany Jemaat Immanuel ya. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saudara bertanya-tanya gitu kan, kok istrinya ada nih Pak Darman sama Pak Yandinya kok nggak ada gitu kan. Nah, itu mereka sedang diutus ke Bethany Anointing of East ya. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau yang membicara Tuhan pada siang hari ini tentang keluarga. Kami percaya ya Tuhan, kami membentuk keluarga dengan pasangan kami. Kami telah memiliki anak ya Tuhan. Ini semua rencana Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk terus menjalankan rencana Engkau di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami akan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Syukur ya berkat Tuhan lewat firman Tuhan, agar kita selalu bersatu hati khususnya di dalam keluarga ya. Karena kalau kita sudah bersatu hati di dalam keluarga, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita pergumulkan, Tuhan pasti berkati. Amin. Oke, tiba saat kita sudah menerima berkat firman dan kita akan memberikan yang terbaik. Tiba saatnya saya persilakan untuk hambanya yang melayani, Pak Siagian ya, dengan Ibu Marbun. Oke, kita sebelum persembahan dijalankan, kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan, kembali kami satukan hati kami. Kami bersyukur firman yang sudah Kau taburkan, kami percaya menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya pada siang hari ini kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki, dan kami percaya biarlah persembahan pada siang hari ini Tuhan berguna untuk perkembangan gereja-Mu di gereja Bethany Jemaat Immanuel di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi kebutuhannya, Engkau yang menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Haleluya Yesus, amin. Ya. Persembahan dijalankan, kita naikkan satu lagu, Allah sanggup. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
bangkit berdiri yang sudah memberikannya. Lihat mata, tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi dia. Katakan sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara, tulusan dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan alasanku, amin. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, tulus sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasan buat kita semua, amin. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan berkati. Oke, hari ini ada pengumuman dan ini adalah yang pertama, atas nama Gereja Betani Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada semua hamba-hambanya yang melayani pada siang hari ini, dan khususnya hamba Tuhannya Pak Johan yang telah menjadi saluran berkat melalui firman-Nya. Tuhan berkati, Tuhan akan pakai kehidupannya dan aktivitasnya di dalam melayani Tuhan. Dan ya, Natal sudah sebentar lagi ya, udah masuk Desember. Pohonnya mana ya? Belum ada pohonnya. Ya, belum ditebang, yang di depan masukin ke dalam gitu. Oke, kita akan merayakan Natal di tahun 2022 ini, dan ini acaranya secara internal aja ya. Jadi untuk kita semua, dari kita buat kita ya. Ya, ini karena kita ruangannya terlalu terbatas, ya kita berdoa terus. Ya, tiada yang mustahil, Tuhan akan berkati. Apa yang kita tidak bayangkan, Tuhan sediakan. Gereja kita mau sebesar apa, kita ikutin maunya Tuhan. Amin. Oke, gereja akan mengadakan Natal pada tanggal 25 Desember jam 5 sore pada hari Minggu ya, di tempat ini. Dan di sini ada temanya adalah kesatuan keluarga yang berdampak, yang membawa dampak. Itu adalah tema dari pusat ya, dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Andreas Kurniawan yang akan membawakan firman Tuhan pada saat perayaan Natal. Dan ada ibadah fellowship ya, yang kita adakan setiap hari Senin dan Rabu. Nah, ini juga ada serunya juga nih. Kita ayat hafalan masih keburu ya. Nah, sampai Desember akhir kita ada pembagian hadiah untuk ayat hafalan. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Ya, nanti Natalan kita akan menukar poin-poinnya.
Oke. Dan di sini juga pada hari Kamis akan ada pengajaran SOM. Kita semua harus lebih maju di dalam Tuhan. Amin. Kita harus mengerti maunya Tuhan lewat pengajaran SOM yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes Panjaitan, baik siswa SOM atau yang tidak mendaftarkan sebagai siswa pun boleh ikut, buat kita yang mau belajar lebih maju di dalam Tuhan. Amin. Dan itu diadakan sama pada hari Kamis tapi ya, jam 19.30. Oke, di sini juga ada doa puasa, kita terus doa untuk khususnya Natal ya, kita bersatu hati terus. Jumat ini ada ibadah doa puasa yang diadakan pada hari Jumat malam, jam 10 malam sampai jam 12 siang. Terus ada ibadah doa puasa. Ini yang hari Jumat di rumah ya, mulai buka puasanya mulai puasanya jam 10 malam, dibuka pada hari Sabtu jam 10 pagi doa puasanya. Buka puasanya di gereja apa di rumah masing-masing, Pak? Di rumah masing-masing ya, Pak? Nah, nggak di gereja, Pak? Oke, itu aja. Ya, ini ada panjang ya ternyata ya. Ya, ibadah raya seperti biasa pada hari Minggu jam 10 pagi, bukan jam 10 malam ya. Jam 10 pagi di tempat ini. Dan dibarengi dengan ibadah sekolah minggu. Dan acara selanjutnya ada ibadah raya, ibadah youth jam 1 siang setelah ibadah raya. Dan perjamuan kudus akan dilaksanakan setiap minggu kedua. Minggu depan kita ada perjamuan kudus ya, dilayani oleh Ibu Hani, Pendeta Yohanes Panjaitan. Oke, di sini ada rapat evaluasi ibadah selama 1 bulan akan dilaksanakan di minggu kedua jam 12 siang, berarti minggu depan. Oke, minggu depan bagi koordinator agar mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kita juga setelah ibadah selesai, saya mohon untuk pengerja semuanya yang melayani pada hari Minggu untuk tidak turun, dan kita akan menutup dengan doa bersama. Oke, itu aja pengumuman pada siang hari ini. Dan kita akan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada tambahan, mau makan di mana? Ya, tambahan dulu. Shalom. Makan ada sih roti nanti dibagi dari gereja. Langsung ada, disediakan sama Tuhan. Ini saudara, saya dan Fania akan membagikan sebuah souvenir. Ya, memang disponsori dari salah satu kantornya Fania, yaitu berupa masker. Nanti satu keluarga dapat 1. Dan saya mohon untuk bisa langsung digunakan, ya kan, karena 1 pack isinya 5. Ya kan, nanti langsung digunakan karena nanti di akhir acara saya minta dokumentasinya bersama. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rotinya ada nanti. Oke. Ya. Oke, iya Pak Yongki. Sabar. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang hambanya Pak Siagian yang nanti bersyafaat. Oke Pak, ambil dulu inilah Pak Siagian, silakan. Sebelumnya kita akan naikkan 1 pujian, kuasamu terlebih besar. Tak pernah
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kita. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang ada pada kami Tuhan, itu menjadi bagian dari Engkau ya Tuhan. Karena kami tidak pernah bisa melangkah tanpa kehadiran Engkau Tuhan di hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami telah berterima kasih. Engkau telah memberikan talenta-talenta yang luar biasa pada Pak Yohan, bahwa firman Tuhan dan serta gembala kami di sini. Pekerja yang ada pada hari ini Tuhan, terima kasih untuk ya Tuhan telah memberkati kami semua di sini Tuhan. Biarlah gereja Betani Immanuel ini Tuhan semakin berkenan di hadapan Engkau ya Yesus. Biarlah apa yang kami rencanakan itu tidak jauh dari rancangan Engkau Tuhan. Engkaulah yang berencana untuk gereja Betani Immanuel Tuhan. Engkau berkati program-programnya Tuhan. Begitu juga dengan manajemen keuangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turut campur di dalam semuanya ini Tuhan. Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami yang ada di sini Tuhan. Berkatilah kami yang telah berkeluarga di sini Tuhan. Biarlah apa yang kami sertakan Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan, keluarga masing-masing kami Tuhan, sama dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami dipertontonkan bagaimana manusia hidup dengan buah-buahnya Tuhan. Ibu Susanti Tuhan, Pak Yohan Tuhan, dan Pak Yohan juga memiliki buah Vania Tuhan. Engkaulah yang merencanakan itu Tuhan, tetapi keteguhan hati orang tua Tuhan untuk menyertakan Engkau, untuk melibatkan Engkau Tuhan. Itulah buah yang mereka peroleh Tuhan. Ahan Patrick dan Pania Tuhan, biarlah kedua orang ini Tuhan akan juga memiliki buah-buah yang dipersembahkan kepada Engkau ya Yesus. Berkatilah kedua pasangan ini Tuhan, Patrick dan Pania. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan masalah dari bangsa dan negara kami Tuhan. Meskipun kami juga tidak bisa menghindar dari masalah-masalah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Sejarah bisa berputar kapan saja Tuhan.
Masalah di dunia ini adalah sejarah yang berputar-putar Tuhan. Tapi Engkaulah yang berdiri di depan kami. Ya Yesus, kami telah mengucapkan syukur pada Engkau Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Engkau Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, membawa doa kami untuk Bapak Pembina kami, Bapak Pendeta Andreas Kurniawan, maupun Bapak Pendeta Andreas Adi ya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna ya Allahku, kami percaya Kau berkati keluarganya, istri, anak, cucu, mantunya ya Tuhan, Kau berkati dimanapun beliau berada. Dan kami percaya ya Tuhan, api kemuliaan nama Engkau terus terpancar di dalam keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Kami percaya Engkaulah yang menyertai kami ya Tuhan dan memberikan damai sejahtera bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tua dan mertuamu, diberkatilah setiap pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanmu akan terus naik, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau untuk selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Dipakai ya maskernya, mau dipoto dan cantik. Yang tak pernah didengar
lagi nih. Yuk, mari kita foto. Mari kita foto. Biar dapat kopi lagi nih. Yuk, udah pada pakai semua. Ayo boleh. Sambil di bawah aja souvenirnya nggak apa-apa buat foto. Ini fotonya hari ini pakai masker. Enggak masker. Kebalikan. Oke. Anak ke Ari Tante. Anak di bawah ya. Ayo. Di bawah aja. Ayo, ada beberapa yang sebagian di bawah. Jadi makin maju. Masa megangnya cuma ada satu. Ininya diginiin. Ada dua. Ya boleh. Mana pupusannya? Apa? Pupusannya mana? Ininya juga begini. Iya, boleh. Boleh. Bebas ya. Siapa tahu dikasih Mana satu lagi tadi yang mau kasih ini siapa? dikasih ciki, dikasih kopi. Tadi yang mau kasih ini siapa ya? Kasih waktu. Ini. Ini mau foto apa mau? Yang masa yang kawin? Nggak ada. Yang kawin itu foto. Yang kali ini yang foto ya? Oh iya. Kayak mana coba? Iya. Noel aja Noel fotoin lah. Gantian. Sini. Iya. Ternyata. Di bawah deh. Ini di tengah aja biar kita di bawah. Di belakangnya. Komi. Ya. Biasa. Belum. Jangan angkat jempol dulu. Ayo. Ya. Kemarin jangan angkat jempol dulu. 3, 2. Satu lagi. Jempol. Jempol. 3, 2, 1. Sekali lagi Bu. Bebas. Ini jadi HP-nya. Ganti. Oh, Ganti ya. Gantian ya. nggak enak kan nggak ada fotonya. Sekarang Nggak tahu foto apa nggak. sekarang buka masker enggak? Pakai. Ini dulu pakai. Ayo, fokus. Gaya apa? Gaya terserah. Terserah. 1, 2, 3. Sekali lagi gak bebas. Iya. Keren. Terima kasih.